Halo semuanya, gimana kabarnya? Apakah kalian masih hidup? Serta masih sehat? Apakah kalian masih bernafas dengan gratis? Oke, kalau begitu mari kita istirahatkan sejenak pikiran Anda serta hilangkan beban yang berada di hidup kalian. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatarkan pada tahun 1947 di Universitas Princeton, di mana di situ seorang profesor sedang menjelaskan bahwa matematika memenangkan peperangan, matematika memecahkan kode Jepang, serta matematika membangun bom atom, seperti yang diciptakan oleh Bang Oppenheimer. Kemudian profesor itu mengatakan, siapa selanjutnya di antara kalian yang akan menjadi Einstein dan Oppenheimer di masa yang akan datang? Seorang pemuda yang bernama John Nash. Di situ ia mendengarkan materi yang disampaikan oleh profesor dengan sangat fokus. Dan singkat cerita, kelas pertama mereka sudah berakhir. John berkenalan dengan seorang pria yang bernama Nelson, ahli kriptografi dan Bender yang mengambil jurusan atom fisika. Lalu datanglah Sol dan Hansen yang dikenal cerdas di situ. Hansen pun mengatakan bahwa John adalah seorang misterius dan jenius yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk matematika. Kemudian John pun pergi ke kamarnya. Di situ tiba-tiba ia pun terkejut karena ternyata dia tak sendiri menginap di kamar itu. Pria itu pun memperkenalkan dirinya dan dia bernama Charles. Lalu kita pun bisa melihat bahwa si John ini memanglah berbakat dalam matematika. Gimana tidak, sedangkan saat ada orang yang sedang bermain di luar, ia pun sempat-sempatnya mencatat yang dilakukan oleh pria di luar itu. Selanjutnya John pun disuruh agar tidak berlebihan. Lalu Charles memberikan sebuah minuman agar John rileks. Ya, dan terlihatlah kini John mulai tak sadar dengan apa yang diucapkannya. Esoknya saat teman-temannya sedang asik bermain, di situ Hansen tak terkalahkan. Lalu mereka pun melihat John yang juga dikenal sebagai orang cerdas sedang menghitung burung di situ. Hansen pun mengajak John untuk bermain dengannya. Setelah lama bermain, kini permainan belum juga usai. Para teman mereka pun bingung dengan kedua orang cerdas tersebut sampai saat dimana John yakin akan menang. Di situ Hansen langsung mencekak mati John. John pun seketika seperti tidak percaya kalau dirinya dikalahkan oleh Hansen. Ia pun pergi dari situ dengan gugup. Malamnya kita pun diperlihatkan di mana John si ahli matematika menulis semua yang telah dilakukan oleh orang-orang di situ, dari orang yang sedang bermain bola, lalu saat merpati berebut roti, dan yang terakhir seorang wanita yang mengejar pencuri. Charles yang melihat John sudah terlalu banyak mengerjakan tugas, ia pun mengajak John ke klub malam agar dirinya bisa rileks di sana. Setelah cukup lama John bermain sendiri, datanglah Hansen dan yang lain ke klub itu. Hansen mengatakan bahwa seorang wanita di sana tampak tertarik dengan John. Lalu John pun mendatangi wanita itu. Sudah beberapa menit mereka bertatapan tapi John tak berbicara satu patah kata pun hingga wanita itu pun memulai topik duluan. Namun tiba-tiba John mengatakan bahwa dia ingin segera meniduri wanita itu dan hasilnya John pun ditampar. Esoknya John menemui profesor. Di situ John pun berjanji bahwa ia akan menyelesaikan naskah yang ia buat. Lalu John pun ikut masuk ke ruang penghargaan, di mana jika seorang profesor memberikan pena pada profesor itu, maka dia layak mendapatkan penghargaan serta kecerdasannya sudah diakui oleh semua universitas. John yang melihat itu pun kini hanya bisa berharap bahwa dirinya yang suatu saat akan menerima pulpen dari para profesor. Setelahnya karena John stres berat dengan tugas yang tak kunjung selesai, ia pun menjedotkan kepalanya sendiri hingga berdarah. Lalu Charles yang mengetahui temannya itu sedang butuh kesenangan, ia pun langsung membuang bangku beserta tulisan John yang sangat rumit.
Malamnya John dan yang lain ke klub lagi, terkecuali Charles. Namun bukannya menikmati, John justru asik belajar di situ. Lalu datanglah para wanita yang kemarin. Di situ wanita itu terus memandangi John. John seketika mempunyai ide agar Hansen dan yang lainnya tidak merebut si wanita pirang, yaitu dengan cara mendatangi wanita itu dan kelompoknya satu persatu agar mereka tidak memperebutkan wanita pirang. Seketika John juga teringat kata-kata John Smith, yaitu hasil terbaik akan datang dari semua orang dalam kelompok saat mereka melakukan apa yang terbaik untuk dirinya dan juga kelompoknya. Lalu entah apa yang dipikirkan John, tiba-tiba John tidak mengajak ngobrol wanita itu, namun John langsung pergi ke kamarnya untuk menyelesaikan rumus yang ada di kepalanya. Esoknya kini John pun berhasil menyelesaikan naskahnya. Kemudian dibacalah semua itu oleh profesor di sana. Seketika profesor itu pun kagum dengan tulisannya John. Lalu John dimasukkan ke laboratorium Wheeler bersama Sol dan Bender. Awkward moment. 5 tahun kemudian kini John datang ke markas Pentagon. Ia sudah menjadi dokter. Di situ John disuruh memecahkan kode yang tak sembarangan orang akan tahu kode tersebut. Setelah beberapa jam, akhirnya John menemukan kode tersembunyi itu. Ia pun langsung mencocokkan dengan peta dunia. Ternyata lokasi itu berada di perbatasan Amerika. Sontak semua orang di sana pun kagum dengan John. Di sana tak sengaja John melihat orang misterius, namun John mengabaikannya begitu saja. Ia pun kembali ke lab. Bertemulah dengan Sol dan Bender. Di situ Sol mengatakan bahwa John ada jadwal mengajar hari ini. Meskipun malas mengajar, John pun ke kelas. Karena ada suara yang ribut, John pun menutup jendelanya. Lalu John pun mengajar tanpa buku panduan, di mana menurut John itu hanya mempersulit dirinya dalam mengajar. Tiba-tiba seorang wanita membuka jendela itu lagi dan menyuruh para tukang di bawah agar berhenti dulu. Seketika John pun terpana melihat wanita itu. Di situ John berkata bahwa rumus yang sudah ia buat kali ini pasti mereka akan menyelesaikannya dalam berbulan-bulan karena rumus yang ia buat itu sangatlah sulit. Malam harinya saat ia keluar dari lab, tiba-tiba ia didatangi oleh orang yang dulu ia lihat di Pentagon. Ia bernama Will, seorang yang mengaku dari Departemen Pertahanan Negara. Will mengatakan bahwa John sangat jenius hingga mereka membutuhkan bantuan John. Lalu John pun diajak ke sebuah gudang yang dimana kebanyakan orang-orang di sana mengira bahwa gudang itu kosong. Namun saat John masuk, ternyata di sana banyak ilmuwan yang sedang bekerja secara sembunyi-sembunyi. Lalu Will mengatakan bahwa musuh Amerika sedang membuat bom untuk mengalahkan Amerika, seperti Bang Oppenheimer yang membuat bom untuk mengalahkan Jepang. John pun di situ disuruh untuk memecahkan kode tersembunyi dari setiap koran dan majalah dari negara musuh mereka, karena di dalam buku-buku itu terdapat rahasia yang kemungkinan digunakan oleh musuh mereka yang berada di Amerika untuk berkomunikasi. John pun setuju karena ini sama dengan membantu negara. Setelahnya John pun dipasangkan sandi, yang dimana sandi itu ditempelkan di tangannya John. Cara kerjanya sama seperti Google Authenticator yang bisa kita install sekarang di Play Store. Esoknya John ditemui oleh Alicia. Ia mengatakan bahwa ia berhasil menyelesaikan rumus yang John berikan. John pun mengatakan bahwa solusinya Alicia itu bagus, tapi masih ada yang salah. Alicia yang penasaran dengan John, lalu ia pun mengajak John makan malam. Karena John nanti malam ada acara, ia pun sekalian mengajak Alicia ke acara yang akan didatanginya. Singkat cerita, kini mereka berdua pun sudah di tempat acara. Berfotolah John dengan gubernur di sana. Setelahnya di situ Alicia membicarakan tentang lukisan yang sangat indah. Namun John tidak fokus dan memperhatikan yang lain. Beruntung Alicia tidak marah. Lalu di luar John menunjukkan bakatnya, yaitu membuat gambar dengan menunjuk bintang-bintang. Seketika Alicia pun kagum dengan John. Dan dari situlah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Esoknya John berhasil menemukan kode di majalah itu. Dengan segera ia pun membuat laporan itu, kemudian mengirimkan ke sebuah rumah yang sudah ditunjukkan oleh Will. Lalu karena merasa diikuti oleh seseorang, ia pun segera melarikan diri dari rumah yang tampak menyeramkan itu.
Hari demi hari berlalu dan kini John sibuk mencatat kode. Tiba-tiba ia didatangi oleh ponakannya Charles yang bernama Marcy. Charles pun berkata bahwa ibunya Marcy sudah meninggal dunia dan dengan terpaksa kali ini Marcy harus tinggal dengan Charles. Kemudian John mengatakan bahwa ia menyukai seorang wanita. Sontak Charles pun mendukungnya dan menyuruh John agar menikahinya. Malamnya John pun menemui Alicia. Ia memberikan hadiah yang dinilai dan isinya sama seperti saat Alicia mengatakan soal lukisannya gubernur. Alicia pun tak menduga bahwa John waktu itu sedang mendengarkan Alicia. Lalu John yang berniat berkomitmen dengan Alicia, ia pun meminta bukti pada Alicia. Alicia mengatakan bahwa cintanya sama seperti luas alam semesta ini, yaitu tak terhingga dan tak akan ada yang bisa menilai alam semesta ini. Dan singkat cerita kini mereka pun menikah. Semua temannya datang, namun sayang sekali di situ tak ada Charles. Lalu John pun melihat Will di sekitar situ, namun ia tak memanggilnya karena hubungan di antara mereka bersifat rahasia. Beberapa tahun kemudian kini John masih menjalankan misi seperti biasa. Tiba-tiba ia dijemput oleh Will. Will mengatakan bahwa John sedang dibuntuti oleh seseorang, dan benar saja kini mereka berdua pun langsung terlibat dalam baku tembak dengan orang yang tak dikenal. Beruntung Will berhasil mengalahkan orang itu dan singkat cerita kini nyawa mereka berdua pun selamat. John pun pulang ke rumah dengan murung karena baru kali ini ia melihat seseorang tewas di depan matanya secara tragis. Esoknya John pun kini makin aneh, di mana saat akan mengajar di kelas karena John ketakutan ia pun tak jadi mengajar. Tiba-tiba di ruangannya ia ditemui oleh Will. John mengatakan bahwa pekerjaan itu kini makin sulit dan John ingin berhenti dari pekerjaan itu. Will pun mengatakan jika John berhenti dari pekerjaannya, maka Will tidak akan melindungi John dari pihak Rusia. Semenjak kejadian itu, John kini menjadi paranoid dan takut berlebihan. Bahkan ia pun menyuruh Alicia untuk mematikan semua lampu. Alicia yang curiga dengan sifat John, ia pun berniat menelepon seseorang. Esoknya John mengajar di kampus. Di tengah-tengah mengajar tiba-tiba datanglah dua orang. John pun menduga bahwa itu adalah agen Rusia yang dikirim untuk menangkap John. Seketika John pun kabur dari situ. Namun sayang sekali John sudah dicegat. Lalu datanglah seseorang yang mengaku bahwa ia adalah seorang psikiater. Lalu John pun ditangkap. Namun tak ada satu orang pun di sana yang mau menolong John, termasuk Charles. Singkat cerita, John pun kini sudah sadarkan diri di rumah sakit jiwa dengan kaki dan tangannya yang terikat. Di situ John melihat Charles. John pun menduga bahwa Charles adalah mata-mata Rusia. Lalu ia pun berkata-kata pada Charles. Psikiater itu pun hanya kebingungan karena di sana hanya ada mereka berdua, yaitu John dan psikiater saja. Setelahnya psikiater itu pun menemui Alicia, yang ternyata di sini kita mengetahui bahwa pada waktu itu Alicia memanggil psikiater untuk menangkap John. Di situ psikiater pun menanyakan soal Charles. Alicia pun menjawab bahwa ia tahu Charles hanya dari John, namun ia sama sekali belum pernah bertemu dengan Charles. Lalu psikiater juga mencari tahu bahwa selama John kuliah, dia tinggal sendirian dan tak ada mahasiswa yang bernama Charles. Psikiater itu pun ingin mengetahui detail pekerjaan John selama ini. Lalu Alicia pun langsung mengecek ruangan kerjanya John bersama Sol dan Bender. Terlihatlah di situ ruangannya John yang sudah tidak rapi. Seharian John selalu menempelkan majalah yang ia dapat. Lalu Sol dan Bender juga pernah mengikuti John ke sebuah rumah. Alicia pun langsung ke sana. Terlihatlah rumah kosong yang selama ini John datangi. Lalu Alicia pun melihat kotak surat di situ. Ia pun mengeceknya dan yah, ternyata. Kemudian Alicia menemui John. John mengatakan bahwa dirinya tidak gila. John juga menyuruh Alicia agar tak berbicara terlalu keras karena ia takut kalau ada agen Rusia yang menyadap mereka berdua. Lalu John menyuruh Alicia untuk menemukan Will. Alicia yang sudah ke sana, ia pun mengatakan bahwa di sana tak ada yang namanya Will. Kemudian ia menunjukkan ke John semua surat yang telah dikirim John, yang ternyata surat itu kini masih utuh dan tidak pernah dibaca.
Malamnya John langsung melihat kode di tangannya. Kode itu sudah tidak ada lagi. Pihak rumah sakit jiwa yang merasa John sudah sangat tidak aman, mereka pun melakukan terapi 5 kali seminggu selama 10 minggu pada John agar John segera keluar dari fantasinya. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu dan kini Alicia sudah melahirkan anaknya. Saul juga berencana mengunjungi John yang kini mulai pulih berkat pil dari rumah sakit. Namun John merasa bahwa pil itu menghambat otaknya John hingga ia pun kesulitan berpikir. Dan malam harinya John jadi sulit untuk terangsang dengan Alicia semenjak ia minum pil itu. Akibatnya Alicia pun kini menjadi marah-marah sendiri. Beberapa hari kemudian Alicia masih memberikan pil yang sama, namun kini John sudah tak ingin meminumnya lagi. Seketika otak John pun langsung lancar jaya. Lalu tiba-tiba ada seseorang di luar yang mencurigakan. John pun mengejar orang itu dan ternyata dia adalah Will. Will pun mengajak John ke sebuah gudang di sana. Dan ya, gudang itu banyak ilmuwan dari militer yang sedang bekerja di situ. Di situ Will meyakinkan John bahwa Will itu nyata, namun datanya tidak dimasukkan ke militer karena tugas itu bersifat rahasia. John pun percaya dengan Will lagi. Beberapa minggu kemudian John disuruh menjaga anaknya, sedangkan Alicia mengangkat jemuran karena cuaca yang tidak mendukung. Tiba-tiba di situ Alicia melihat pintu pagar yang terbuka, lalu ia pun mengecek kondisi di sekitar. Ia pun sampai di sebuah gudang dan ya, Alicia pun kembali lagi karena mengkhawatirkan anaknya, dan benar saja anaknya itu hampir tenggelam karena John yang belum sembuh total. John mengatakan bahwa Charles tadi di situ. Seketika Alicia memanggil psikiater lagi. Di situ tiba-tiba Will, Marce, dan Charles datang secara bersamaan. John melihat mereka semua. Kini John sadar bahwa Charles dan Marcy tidak pernah menua. Ia pun siap untuk berkonsultasi lagi dengan psikiater. Di situ psikiater ingin John menjalani terapi lagi, namun John tidak mau karena itu sangat menyakitkan. Serta kini John sudah sepenuhnya tahu kalau dia memang terkena skizofrenia dan dirinya bukanlah seorang mata-mata. John pun mengatakan bahwa ia akan mengurus bayangan-bayangan itu sendiri. Kemudian 2 bulan setelahnya, ia pun mendatangi Universitas Princeton, di mana dulu di situ banyak kenangan yang diyakini John akan mampu memulihkan dirinya. Bertemulah John dengan Hansen yang kini sudah menjadi kepala di universitas itu. John meminta agar dirinya bisa bekerja di situ. Seketika Hansen pun menyetujuinya. Namun karena sudah tak ada ruangan yang kosong, John pun harus bekerja di perpustakaan. Setelahnya belum lama di situ, tiba-tiba Will datang lagi. Seketika John menolak Will. Di situ John pun dianggap gila oleh para mahasiswa. Sepulangnya dari sana, John merasa ingin menyerah melawan ilusinya itu. Ia berpikir akan kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Di situ Alicia pun memberikan semangat pada John. Seketika John pun langsung semangat kembali. Esoknya John di situ ditemui oleh mereka. John pun berpamitan dengan Charles dan Marcy karena John tidak akan berbicara dengan mereka berdua lagi. Hari demi hari, waktu demi waktu, John terus berjuang, belajar, dan meninggalkan ilusinya itu. Hingga pada di suatu hari, Alicia melihat perkembangan John di universitas itu. Lalu saat John akan pulang, di situ Hansen bertanya, apakah mereka hilang dari penglihatannya John? John pun menjawab bahwa mereka masih ada, namun John mengabaikan mereka semua. Beberapa hari kemudian setelah John selesai mengajar, ia pun ditemui oleh seorang profesor. John pun diajak ke tempat di mana dulu di situ ia melihat seorang profesor diberi penghargaan dengan pulpen. Di sana saat John mengatakan bahwa dirinya tidak layak mendapatkan penghargaan karena John gila, tiba-tiba semua para profesor di sana memberi John pulpen. Singkat cerita, kini John berhasil mendapatkan penghargaan di sana sebagai profesor tercerdas di zamannya. Ia pun berkata bahwa alasan terkuat sampai dirinya berada di panggung itu adalah istrinya, yaitu Alicia. Kemudian film diakhiri dengan John yang melihat mereka bertiga.